Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi berada di posisi luar rumah, tepatnya di bagian garasi. Alhamdulillah pada saat ini kita akan segera membahas satu topik bahasan, yaitu mengenai kasus kas dan setara kas. Ada dua topik bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas soal-soal UTS, dan yang kedua kita akan membahas tugas yang beberapa hari lalu sudah kalian kumpulkan. Kita akan membahas soal-soal UTS ya. Nah, ada beberapa catatan yang akan Bapak review pada kesempatan ini untuk soal-soal UTS. Perlu kalian ketahui ya, pada soal UTS kemarin ada beberapa catatan yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, kertas kerja neraca atau WBL itu sebenarnya tidak perlu kalian buat karena di soal tidak diminta untuk membuat WBL. Jadi yang diminta hanya top schedule dan supporting schedule saja. Mungkin kalian terpengaruh oleh latihan-latihan soal sebelumnya. Kemudian yang kedua, top schedule kebanyakan top schedule seperti ini tidak diisi jurnal koreksinya. Nah, di sini ya. Ini kalau yang perbuk sama perbuknya ini kebanyakan sudah diisi dengan benar, tetapi kalau adjustmentnya itu kebanyakan masih pada kosong. Bapak nggak tahu kenapa kalian pada mengosongkan, apakah memang pemahaman kalian yang masih belum sampai ke sana atau memang belum selesai menyelesaikannya. Tapi di sini perlu Bapak garis bawahi bahwa untuk top schedule, ya kertas kerja top schedule ini perlu dibuat adjustmentnya. Karena apa? Karena tanpa adjustment ini kita tidak akan tahu berapa saldo per auditnya. Ini pada akhir tahun 2018. Nah, kalau sudah diisi, ini diisi, kemudian ditotal ke bawah, berapa perbuknya, berapa adjustment debitnya, adjustment kreditnya, per auditnya, kemudian saldo tahun lalunya. Nah, dari ini semuanya dipindahkan ke WBL 1. Seharusnya dipindahkan ke WBL 1, tapi berhubung di soal ini tidak diminta untuk membuat kertas kerja WBL 1, berarti cukup disudahi di sini aja. Nah, secara lengkap seperti ini. Nah, perlu lagi dicatat nih. Kalian sebenarnya harus mencatat, yang harus menulis juga ini yang dibuat oleh siapa. Ini kebanyakan tidak ditulis. Hampir ini menurut catatan yang sudah masuk, hampir semuanya tidak ditulis, tidak diisi adjustmentnya. Hampir semuanya. Kemudian selanjutnya saldo berita acara kas opnam. Saldo berita acara kas opnam. Nah, seperti ini. Berita acara kas opnam dari PT Cahaya Gemilang.
saya kira Bapak nggak perlu membahas lagi ya untuk berita acara pemeriksaan kas 6, soalnya kebanyakan semua pada sudah bisa, mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa. Namun dengan dibahasnya berita acara ini, kalian nanti mudah-mudahan bisa mempelajari lebih dalam lagi. Seperti ini nanti bentuknya. Kemudian selanjutnya adalah saldo menurut rekonsiliasinya. Nah, rekonsiliasi kebanyakan juga udah bisa, namun ada juga beberapa yang belum bisa. Tapi yang perlu kalian catat tentunya seperti ini kalau membuat rekonsiliasi. Jadi ada dibagi dua dulu, saldo menurut bank berapa, kemudian saldo menurut catatan perusahaan berapa. Catat ini 55.500, 46.500. Kemudian yang menyebabkan penambahan apa saja, penambahan menurut bank yang perlu dikoreksi, kemudian yang harus dikurangi apa saja. Ini kebetulan 16.300, 12.500. Nah, penambahannya seperti yang tertera di layar ini. Kemudian kita jumlahin, temu 59.300, 59.300 sama jumlahnya. Kalau udah sama berarti benar, gitu ya. Nah, selanjutnya membuat daftar adjustment-nya. Adjustment-nya seperti ini, dibuat dari koreksi-koreksi tadi dikumpulin jadi satu nih. Adjustment-nya seperti apa? Seperti ini. Nah, adjustment 1 dan 2 berkaitan dengan kas kecil. Kita jumlahkan, ini 905. Nih ya, 905 sebelah kredit. Nah, nampaknya berarti di sini 905 kita pindahin 905. Demikian juga yang Bang Hoki nih, Bang Hoki ya, ini soalnya harus salah, yang CAB harusnya. Yang debit berapa, kita jumlahin yang debit, yang kreditnya berapa. Nah, ketemunya di sini. Nanti sudah ketemu, sudah tahu jumlah debit berapa, jumlah kreditnya berapa, pindahinlah ke sini. Debit 1700, kreditnya 4.300. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan pos-pos yang tidak ada kaitannya, seperti piutang, kemudian pendapatan. Nah, ini kita jurnal ketika kita melakukan audit terhadap piutang, kalau yang piutang, kemudian kalau yang pendapatan bukan dengan pendapatan dan sebagainya. Oke, saya kira cukup segitu ya untuk pembahasan terhadap soal-soal UTS. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lagi, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan mengenai jawaban terhadap tugas pemeriksaan kas dan setara kas. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jawaban terhadap tugas pemeriksaan kas dan setara kas. Kita lihat ya satu persatu. Ini ya, slide ini menjelaskan bagaimana bentuk kertas kerja neraca atau WBL. WBL ada WBS. Nah, seperti ini bentuk kertas kerjanya. Saya kira kalian sudah pada tahu bentuk kertas kerja seperti apa ya, seperti kalian bisa lihat pada layar. Nah, cuman hampir kebanyakan dari kalian pada umumnya masih belum mengisi adjustment-nya. Adjustment baik debit maupun kreditnya. Adjustment debit, kredit belum diisi sehingga saldo per auditnya tidak bisa. Tapi kalau saldo per booknya ini bisa tahu dari buku besar. Nah, kalau ini sementara bisa kita ambil 701 ini dari saldo yang ada di top schedule-nya. Kita lihat 701, 881 sama 730 ya. Ini saldonya.
kita lihat. Nah, 701, 81.163 dan 730. Nanti kita pindahkan ke top schedule-nya ini. Nah, ini kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke sini. Cuma ininya masih belum tahu sementara. Nah, ini ada angka nih, ada angka jadi adjustment-nya. Ini harus kita breakdown lagi nih, kita breakdown lagi dari supporting schedule-nya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan kas kecil. Ya, di sini ada berita acara pemeriksaan kas kecil. Nah, seperti dilihat pada layar, ya, pada slide. Ini, seperti ini, nama perusahaan, tanggal berapa, kemudian juga uang kertasnya berapa. 1.500 jumlah uang kertasnya, 1,5 juta. Maaf. Kemudian bon-bon yang belum direbus 101.250, sehingga jumlah uang tunai dan lain-lain, maksudnya dan lain-lain itu bon-bon pengeluaran semuanya 161. Sedangkan jumlah menurut buku besar adalah 1.875.000, sehingga ada selisih sebesar 173.750. Nah, ini yang angka 101 ini dibuatkan perinciannya dari C1 dan C1. Anda harus dibuatkan perinciannya nih. Nah, seperti ini, perincian 101. Nah, untuk apa saja nih? Nih, bensin, ongkos angkut, bensin dan tol, perangko dan berbagai jumlahnya 101.250. Maaf, kebanyakan nol. Nah, tag marknya nomor ininya C21. Oke. Kemudian kita juga bisa harus membuat penelusuran. Nah, seperti ini, penelusuran saldo kas kecil. Satu saldo menurut buku besarnya kan 1.875. Ini dari buku besar L ya. Kemudian ada pengeluaran yang dirembus sebagai 101.250. Ini dari tabel A11. Kemudian ada selisih tadi 273.750. Sehingga satu perawinya 1.500.000. Nah, ini nanti bisa ditransfer ke sini. Nah, jurnal penyesuaiannya ada dua, yaitu yang 101 ini biaya dan kas kecil, biaya yang debit, kas kecil kredit 101.000, 250.000. Kemudian untuk yang selisih 173.750 ini harus dikoreksi menjadi piutang pegawai. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab dari kasir. Jadi piutang pegawainya di debit, kas kecilnya di kredit sebesar 273.750 rupiah. Dua koreksi ini, AJ1 dan AJ2, ini dikumpulkan jadi satu ke peta kerja berikut ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini beban perjalanan dinas sebesar 63.750, biaya administrasi 37.50, kas sebesar 101. Yang kedua piutang pegawai dan kas. Nah, kemudian bisa dideskripsi juga nih catatan pemeriksaannya seperti ini. Kami telah melakukan perhitungan kas besar kas pada tanggal titik jam titik dan dibuatkan ditanyakan pada C1 dan C2. Hasil perhitungan untuk kas besar tidak ditemukan selisih antara keputusan dan antara keputusan dan perhitungan fisik. Hasil perhitungan kas untuk kas kecil terdapat pengeluaran yang belum direbus, yaitu sebesar ini 101.250. Di samping itu juga menemukan adanya selisih kurang pada saldo kas kecil sebesar 273.750 rupiah, sehingga kami melakukan koreksi sebagai berikut. Nah, seperti yang sebelumnya tadi. Nah, ini jumlahnya 101 dan 273 ya, kas kecilnya ya 101.273. Ini dipindahkan ke
top schedule. Nah, 375 ini penjumlahan dari 273750 dengan 101 tadi dapat menjadi ke sini. Nah, terus ini angka saldo buku per bukunya sekian 1875, ada koreksi 309.000 sehingga saldo per auditnya bisa tidak ketemu nih sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, dengan sudah dimasukkan koreksi tadi, ini berarti kas-kasnya sudah selesai. Ya. Kas sudah selesai. Dan kita sekarang beranjak ke pemeriksaan kas besar. Kita lihat ke kas besar. Kita lihat, ini berita acara kas besar. Ada nama perusahaan, terus saldonya, jumlah uang kertasnya perinya seperti ini. Jumlahnya adalah 23.250.000 rupiah. Kemudian ada uang logam sebesar 12.000. Nah, kita jumlahkan uang kertas sama uang logam. Ketemulah angka 23.262.000. Sedangkan saldo menurut buku sama 23.262.000. 23.262.000 sehingga tidak ada selisih atau selisihnya nihil. Nah, berarti karena tidak selesai kas besar ini berarti tidak ada jurnal koreksi untuk kas besar ini. Kita lihat ya seperti apa. Nah, ini tidak ada koreksi sehingga jumlahnya tetap 23.262 dan 23.262. Oke, kita selesai kas besar, kita beranjak lagi maju ke depan, yaitu pemeriksaan terhadap saldo bank bini. Kita lihat selanjutnya. Nah, seperti ini rekonsiliasinya. Sama seperti soal yang pertama tadi ya, harus ketika membuat rekonsiliasi ya, kebetulan yang kita buat adalah rekonsiliasi dua kolom maka seperti ini, sebelah kiri satu menurut bank, sebelah kanan satu menurut buku ya. Perlu Anda ingat bahwa untuk membuat rekonsiliasi ini harus dilihat dulu saldo awal dari masing-masing sumbernya. Artinya apakah saldo awalnya antara saldo bank menurut bank dan menurut buku itu sudah sama. Kebetulan di soal itu sama, jumlahnya sama, sehingga kalau sama kita langsung bisa membuat rekonsiliasinya pada bulan Desember itu. Tapi kalau seandainya tidak sama, berarti kita harus menelusuri dulu ke bulan berikutnya, sebelumnya, supaya sama dulu. Nah, berhubung di soal ini saldonya sama, maka kita langsung bisa membuat rekonsiliasinya. Caranya seperti apa? Kita bagi menjadi dua, yaitu saldo menurut bank dan saldo menurut buku. Kemudian kita bagi lagi saldo menurut bank, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa, kemudian ada penambahan berapa, ada pengurangan berapa. Yang saldo menurut buku juga gitu, saldo penambahan berapa, saldo pengurangan berapa. Nah, kalian harus melihat dari catatan di perusahaan dan catatan di bank. Kemudian dibandingkanlah kedua catatan tadi. Ketika catatan tadi ketika suatu transaksi ada di kedua catatan tadi, maka itu berarti sudah tidak ada masalah. Jadi langsung bisa diabaikan saja. Tetapi ketika ada suatu transaksi yang tidak ada, ya, yang tidak ada di salah satu sumber bukti, misalkan di saldo bank ada, tetapi di buku tidak ada, maka itu harus ditelusuri lebih lanjut atau kita telah. Demikian juga sebaliknya, ketika di saldo menurut buku ada, tetapi menurut bank tidak ada,
apalagi itu juga harus ditelaah lebih jauh. Nah, kemungkinannya ada di 4 kemungkinan ini. Bank ditambah atau bank dikurangi. Kemudian saldo bukunya ditambah atau saldo bukunya dikurangi. Kita ambil contoh, misalkan untuk transaksi jasa giro. Nah, Anda bisa lihat pasti di rekening koran jasa giro pasti ada sejumlah 635.250. Tetapi ya, di buku besar, di buku menurut catatan perusahaan tidak ada 635.250. Nah, kalau jasa giro ya ada di catatan bank, berarti bank pasti betul, sehingga memang di perusahaan masih kurang mencatat atau belum mencatat, sehingga perusahaan harus mengkoreksi. Koreksinya harus koreksi tambah karena ini merupakan pendapatan, sehingga menambah saldo bank di perusahaan. Nah, kita tambah ke 635.000. Demikian juga untuk yang biaya administrasi ini, untuk yang AJE 7 ya. Jadi kita kurangi. Pasti ini di saldo menurut di catatan bank ada, tetapi di perusahaan tidak ada. Tetapi ini karena merupakan biaya administrasi dan sifatnya mengurangi, maka harus dikurangi dari saldo menurut buku. Demikian juga untuk transaksi yang lain, misalkan ada setoran clearing yang belum dicatat sebesar 78.750 di AJE 4 ini. Ini artinya apa? Ini berarti bank belum mencatat, tetapi di perusahaan belum mencatat angka sebesar 78 juta ini, tetapi bank sudah mencatat. Kenapa? Kemungkinan ini ada setoran dari pelanggan yang tidak diketahui oleh perusahaan, tapi langsung disetorkan ke bank sebagai pelunasan piutang sebesar 78 juta. Dan ini sudah terdeteksi perusahaan apa. Makanya harus dikoreksi mana AJE 4. Koreksinya apa? Koreksinya adalah banknya ditambah, piutangnya dikurangi. Kemudian ada kesalahan transfer dari PT Horas ini tanggal 19 sebesar 20. Masih ada lihat di bank mencatat sebesar berapa, di perusahaan mencatat berapa, sehingga ada selisih 20 juta ini. Bank tentunya lebih akurat daripada perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan yang kurang mencatat, makanya harus tambah sebesar 20 dan 50 ini ya. Kita koreksi di AJE 5. Kemudian ada transfer dari PT Bahtera yang belum diketahui oleh perusahaan sebesar 60 juta. Kemudian segala setoran clearing yang ditolak. Artinya apa? Artinya ini setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai dianggap sebagai setoran ternyata ditolak oleh bank kita karena mungkin ada saldonya tidak cocok, atau mungkin tanda tangan tidak cocok, atau saldonya tidak ada, sehingga ditolak. Hingga harus dikurangi dari saldo banknya menurut pembukuan perusahaan sebesar 120.500. Di sisi bank juga begitu. Untuk yang ditambah ini kebetulan ada nih setoran dalam perjalanan dari Flamingo sebesar 41.250.000. Ini artinya apa? Ini artinya perusahaan sudah mencatat, ya, tapi perusahaan masih belum mencatat. Ya, mungkin ini karena setornya mungkin sore hari atau apa, sehingga belum efektif dimasukkan ke catatan perusahaan, ke catatan bank. Tapi harus dikoreksi. Ya, banknya harus ditambah di saldo bank. Tetapi ini tidak perlu dikoreksi oleh perusahaan. Demikian juga untuk cek yang bersesi beredar. Nah, kita lihat jumlahnya 203.210.475 sama 203.210.475. Nah, selanjutnya Anda harus membuat teks box-nya. Ini AJE-nya terutama, AJE 1 sampai 7A. Kemudian dilihat di mana? Semua dilihat di rekening koran C. Cocokkan dengan rekening koran C. Ini ada di rekening koran semua. Ini rekening koran. Kalau ini di ledger-nya. Di ledger ini, di ledger ini diberikan yang kurang terbalik ini. Nah, kemudian yang saldo untuk adjustment 3 sampai 7 ini, nah, selanjutnya kita buatkan koreksi di catatan. Kita lihat
Lah di Bank Bini nih 635, 78, ini. Nah, sampai 7 ada di sini sampai ke sini ya. Anda bisa pelajari sendiri. Nah, ini nanti dikumpulkan itu saldo Bini yang debit berapa, yang kredit berapa. Kemudian tahu yang debit berapa, yang kredit berapa, nanti dipindahkan ke jurnal koreksi. Kita lihat jurnal koreksinya berapa dia. Saldo Bini. Nah, ini 159 juta debit, kreditnya 120 juta, 112 juta 575.000, sehingga saldo peraudinya menjadi 203, 210, 210. Oke, dengan sudah dibukukannya jurnal adjustment untuk Bank Bini ini, berarti pemeriksaan untuk Bank Bini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita beranjak atau kita lanjutkan ke pemeriksaan ke Bank Mama. Nah, dia lihat di Bank Mama nih, seperti slide ya. Jadi Bank Mama seperti ini. Di Bank Mama ini tidak ada transaksi kecuali untuk jasa giro dan biaya administrasinya. Nah, tapi tetap dibuatkan di dalam koreksi ya, tetap dibuatkan rekonsiliasinya seperti ini ya. 37 juta 593 jasa giro, kemudian biaya administrasinya 75 juta. Ini seperti ini tekmaknya. Nah, terus habis ini kita lihat ini dipindahkan ke ya, dua transaksi koreksi ini, koreksi 8, koreksi 9 itu dipindahkan ke catatan. Kita lihat untuk Bank Mama ini 160 nih. Perusahaan tidak membuat catatan gini, perusahaan tidak membuat rekonsiliasi Bank Mama. Namun berdasarkan data dari rekening Bank Mama dan buku besar menunjukkan jumlah yang sama kecuali pendapatan jasa giro sebesar Rp160.250 dan biaya administrasi bank sebesar Rp75.000. Kami telah membuat rekonsiliasi Bank Mama untuk periode 31 Desember 2007. Lihat C4, dan kami telah mengkoreksinya transaksi yang belum dicatat sebagai berikut. Nah, ini kemudian kita jumlahin debitnya berapa? 160, 165. Kita lihat Bank Mama. Kita pindah. Nah, 160, 162 dan 75.000. Oke. Nah, dengan ini sudah masuk, berarti kita sudah selesai ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke Bank CAB. CAB ini bentuknya dolar kalau nggak salah. CAB. Nah, CAB. CAB bentuknya SGD ini. Nggak salah SGD. Ada menurut buku 25.000 Singapura dolar. Menurut banknya 215. Ada adjustment berapa? Karena jasa giro dan administrasi 10. Jadi dalam bentuknya jasa giro 125 Singapura dolar dan 10 Singapura dolar. Jumlahnya jadi sama. Nah, seperti ini. Saya kira kalian udah bisa ya. Terus ini nanti adjustmentnya 10 dan 11 dimasukkan ke catatan. Nah, 10 dan 11 nih ya. Sebelum 10 sudah masuknya ke sini. Cuma harus diperhitungkan dulu nih. Enggak, kita lari dulu sebelum ke sini. Kita lihat konversinya. Nah, kita lihat konversinya. Perhitungan konversi giro. Info giro Singapura Bank CAB dalam rupiah. Satu per tanggal ini.
saldo per 31 Desember 2007 per auditnya adalah 25.115. Kurs tengah B-nya adalah 837. Itu ada di soal. 837. Sehingga saldo per 31 Desember per auditnya sebesar 208.623.075. Dikalikan aja ini kali ini ketemu ini. Nah, kemudian saldo per bukunya sesuai dengan catatan perusahaan atau buku besarnya, ya, ada buku besarnya 191.250.000 rupiah. Kemudian ada koreksi karena jasa giro, karena pendapatan sebesar 125, kita kalikan dengan kursnya sehingga ketemu 1038. Kemudian biaya administrasinya sebesar 10, kita kalikan dengan kursnya ketemu 83,67. Nah, sehingga saldo per bukunya sebesar 192.205. Saldo setelah koreksi 192.205. Saldo per audit ya. Saldo per auditnya 208, saldo menurut bukunya 192.000, sehingga ada selisih 16.418. Kita hitung sebagai selisih kos. Ini kita lihat nanti ya pendapatan. Karena ini saldo per auditnya lebih besar daripada saldo per bukunya, maka ini artinya ada kelebihan. Artinya kursnya meningkat, berarti perusahaan diuntungkan oleh peningkatan kurs sebesar 16.418. Kita kemudian lihat koreksi yang koreksi 10, ke 11 dan koreksi ke 12. 10, 11, 12. Ini yang tadi ini pendapatan bunganya 125 kali 863 ketemu segini, biaya administrasinya 10 kali 86 ketemu segini. Kemudian karena pendapatan lain-lain karena selisih kursnya sebesar 16 juta. Nah, udah. Ini berarti kita pindahkan ke berarti bank CAB yang debit, berarti ini kita tambahkan dengan ini tambahkan dengan ini menjadi debit, yang ini kredit. Nah, kita lihat di zona koreksi. Nah 17 yang debitnya 17.456.483 dan dapurnya 0,67, sehingga saldo per auditnya 208.623.776. Nah, dengan sudah dimasukkannya adjustmentnya, yang adjustment tadi, maka berarti audit untuk Bank CAB dalam bentuk Singapura dolar sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke deposito berjangka. Deposito berjangka itu dalam bentuk Singapura US dollar ya. Oh ini. Nah ini. Perhitungan konversi deposito berjangka Bank CAB dalam rupiah. Nah, kita lihat. Saldo per 31 Desember 2007 per audit sebesar 225.000 Singapura US dollar. Kurs tengah B-nya 9418, itu bisa ambil di data soal. Sehingga saldo per auditnya kita kalikan aja 25.000 kali 949 dapat angka 235.475.000. Sedangkan saldo menurut buku dari buku besar sebesar 299.750.000 rupiah, sehingga ada selisih kurang sebesar 56.275.000. Artinya apa? Artinya karena saldo per bukunya
lebih kecil daripada saldo lebih besar daripada saldo per auditnya, ini berarti terjadi kerugian karena ada penurunan kurs. Sebesar berapa? Sebesar Rp55.275.000, dan itu harus kita koreksi ke AJE 13. Kita lihat di catatan. Kami telah membuat rekonsiliasi Bank IAP untuk periode 31 Desember di AJE 16, dan kami telah mengkoreksi transaksi yang belum dicatat dan pendapat selisih kurs sebagai berikut. Nah, pendapatan lain-lain dan deposito, pendapatan lain, beban lain-lain dan deposito bersangkanya dikurangi sebesar Rp56.275.000. Ini debit kreditnya, debit kredit. Nah, sudah ketemu ininya, kita pindahkan ke jurnal koreksi, ke top schedule. Kita lihat 56 juta kredit pengurang dari 291 dikoreksi 56 sehingga menjadi 235. Nah, ini 5 item dari kas dan setara kas sudah kita periksa semua. Kalau sudah periksa kita jumlahkan ya. 701 ini sudah, kemudian jumlah debitnya sini sebesar 177.255 177.252.255, sedangkan adjustment kreditnya 169 juta sekian, sehingga sebenarnya 79.750 itu, sedangkan 1 tahun lalu sekitar 730 juta sekian. Nah, dari sini kita pindahkan. Yang dipindahkan bukan cuma yang perbook sama perbook ini ya, semua dipindahkan, baik perbook, adjustment debit, adjustment credit, dan per auditnya dan satu audit tahun lalu dipindahkan kemana? Ke WBL 1. Nah, sehingga sebesar ini 701, 177, 169, 79, 45. Oke. Dengan sudah kemudian jangan lupa nih membuat kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang dijalankan yang tercantum dalam audit program dan program kas setara kas, kami berpendapat bahwa saldo kas dan setara kas per 31/12/2007 telah disajikan dengan wajar. Oke. Dengan selesainya pembahasan kas dan setara kas pada tugas, maka berarti kita sudah selesai untuk membahas permasalahan kas dan setara kas, dan seandainya ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi di grup WA. Jangan lupa sebelum selesai absen dulu nama dan NPM tulis di live chat sebagai tanda Anda telah absen. Sekian, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.